Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Assalam, ketemu lagi dengan Bapak Wardana Wibawa dalam acara Assalam Education. Nah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas mata pelajaran geografi dengan materi pengetahuan dasar geografi. Nah, dalam materi pengetahuan dasar geografi, yang pertama kita akan bahas adalah ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa ruang lingkup itu akan berbicara tentang segala fenomena yang terjadi di permukaan bumi dengan berbagai variasi organisasi keruangannya. Nah, ruang lingkup geografi itu ada apa saja sih? Ternyata dalam ruang lingkup geografi itu kita akan mengenal dengan yang namanya istilah fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer itu adalah fenomena apa sih sebenarnya? Kemudian fenomena geosfer itu dibagi ke dalam berapa sih? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, fenomena geosfer adalah fenomena gejala alam yang terjadi di permukaan bumi. Yang selanjutnya, fenomena geosfer adalah fenomena yang dibagi ke dalam 5 kategori atau 5 bagian. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Nah, pada atmosfer ini kita akan membahas yang namanya lapisan udara. Jadi, proses hujan itu terjadi di lapisan udara. Lapisan keberapa? Kemudian kilat atau petir terjadi di lapisan keberapa? Selanjutnya, lapisan ozon itu adanya di lapisan yang keberapa? Kemudian, permukaan bumi yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa itu ada pada lapisan atmosfer bagian keberapa atau lapisan keberapa? Itu adalah lapisan atmosfer. Yang kedua adalah lapisan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Jadi di dalam lapisan hidrosfer ini kita akan membahas apa yang namanya adalah ombak ya, atau bahasa geografinya swash atau backswash, ombak balik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang siklus hidrologi atau biasa yang dikenal dalam sehari-hari adalah proses terjadinya hujan. Seperti itu. Kita akan membahas di fenomena geosfer lapisan hidrosfer. Selanjutnya adalah lapisan litosfer. Litosfer lapisan apa? Litosfer itu adalah lapisan batuan. Jadi di situ akan membahas tentang proses terjadinya batuan ya. Dari mulai apa saja sih siklusnya seperti apa proses pembuatan batuan tersebut ya. Karena yang kita ketahui sampai sekarang hanya ada terjadi proses batuan itu adalah yang tahu pasti batu akik, batu bacan ya. Sebenarnya sebelum terjadi atau menjadi batuan final, batuan akik itu ternyata ada fenomena yang dinamakan tentang litosfer, yaitu proses pembentukan batuan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang lapisan biosfer, dan yang terakhir adalah lapisan antroposfer. Itu yang dimaksud ke dalam ruang lingkup pengetahuan geografi ya. Ngerti anak-anak sampai di sini? Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, ketika tadi sudah berbicara tentang ruang lingkup, selanjutnya kita akan berbicara tentang cakupan dari ruang lingkup tersebut. Dalam 5 fenomena geosfer tersebut, kita akan bagi ke dalam 3 cakupan. Yang pertama adalah geografi fisik, yang kedua adalah geografi sosial, dan yang ketiga adalah geografi regional. Ya, regional. Nah, itu adalah 3 cakupan secara sederhana. Tapi ada pendapat para ahli bahwa mengemukakan 3 cakupan tersebut tidak cukup ya dalam ruang lingkup. Ada satu lagi tambahan, yaitu adalah geografi teknik. Nah, dalam geografi teknik ini kita akan membahas yang namanya materi PJ, penginderaan jauh, dan materi SIG, sistem informasi geografi ya. Nanti lebih detailnya kita akan berbicara di kelas 12 ya, seperti itu. Kemudian, tadi kita sudah berbicara tentang ruang lingkup. Kemudian kita sekarang sudah berbicara tentang cakupan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teori lingkungan hidup dalam geografi. Ada berapa sih? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan biologis, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Seperti itu.
Tadi kita sudah berbicara ya tentang ruang lingkup ya, kemudian tentang cakupan, kemudian tentang lingkungan geografi. Selanjutnya kita akan bahas tentang ruang lingkup. Tadi kan ada geografi fisik, ada geografi sosial, kemudian ada geografi regional. Sebenarnya membahas apa saja sih? Nah, kita akan bahas sekarang. Geografi fisik yaitu menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Ya, jadi dari 5 fenomena geosfer tadi, ya, ternyata geografi fisik itu terdiri dari 3 fenomena geosfer yang tadi. Di antaranya adalah atmosfer. Kemudian ada hidrosfer. Yang selanjutnya ada yang namanya litosfer. Kenapa sih hanya 3 fenomena ini yang masuk ke dalam geografi fisik? Ya, geografi fisik itu adalah geografi yang ya istilahnya hitung-hitungan atau pure science, ya. Ilmu murni. Jadi ketika kita berbicara tentang atmosfer, lapisan udara, otomatis di situ kan ada proses terjadinya hujan, kemudian ada proses terjadinya petir dan kilat, itu adalah fenomena alam. Makanya masuk ke dalam geografi fisik. Selanjutnya hidrosfer. Nah, dalam hidrosfer itu kan ada yang namanya siklus hidrologi atau proses terjadinya hujan, ya. Itu masuk ke dalam fenomena alam. Jadi masuk ke dalam geografi fisik. Selanjutnya, litosfer. Litosfer pun sama, karena litosfer itu adalah proses pembentukan batuan, ya. Secara umum kan ada 3. Ada batuan beku, ada batuan metamorf, kemudian ada batuan sedimen, ya. Proses terjadinya itu kan secara fisika, biologi, dan kimia. Makanya itu masuk ke dalam proses geografi fisik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang geografi sosial, ya. Geografi sosial adalah kebalikan dari geografi fisik, ya. Karena geografi sosial ini akan membahas tentang interaksi manusia, yang di dalamnya ada interaksi ekonomi, tentunya. Ada interaksi sosiologi, tentunya. Kemudian ada interaksi yang namanya interaksi budaya. Itu adalah geografi sosial, seperti itu. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang geografi regional. Nah, geografi regional ini kita akan membahas yang namanya batas wilayah. Ya. Kemudian kita akan membahas yang namanya garis lintang, ya, dan garis bujur, atau kombinasi dari garis lintang dan garis bujur adalah garis astronomis. Nah, itu kita akan bahas bagaimana batas wilayah laut, ya, kemudian bagaimana batas wilayah secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan apa, sebelah selatan berbatasan dengan apa, barat berbatasan dengan apa, begitu juga timur berbatasan dengan apa. Itu kita akan bahas dalam poin geografi regional. Nah, untuk geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, sudah mengerti kan anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ya. Nah, Bapak akan sedikit mengutip pendapat para ahli. Contohnya Bapak di sini mengutip pendapat dari Rod Murphy, ya, dalam bukunya yang berjudul The Scope of Geography, ya. Itu terisi dalam 3 poin. Yang pertama adalah geografi mempelajari tentang persebaran dan relasi umat manusia di permukaan bumi. Dan yang kedua, geografi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah geografi mempelajari keretakan, bukan keretakan ya, atau relasi tentang regional, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang konsep dasarnya dalam pembelajaran geografi, ya. Karena bab kita yang pertama adalah pengetahuan dasar geografi. Tentunya ada konsep dasar untuk bisa melanjut ke dalam pembelajaran geografi selanjutnya, yaitu di kelas 11 dan 12, ya. Yang itu adalah konsep dasar geografi. Konsep dasar itu adalah basic dari pembelajaran geografi, ya. Ada 10 konsep dasar dalam pembelajaran geografi, ya. Di antaranya yang pertama ada konsep lokasi. Yang kedua adalah konsep jarak. Yang ketiga adalah konsep pola. Yang keempat adalah konsep morfologi. Kelima, konsep aglomerasi. Keenam, konsep keterjangkauan. Ketujuh, konsep nilai guna. Kedelapan, konsep interaksi. Kesembilan, konsep diferensiasi area. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Nah, itu adalah konsep dasar geografi. Ada 10, dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, selanjutnya kita akan bahas sih, sebenarnya konsep dari geografi yang 10 tadi membahas apa saja sih? Nah, kita akan bahas sekarang. Kita sekarang akan membahas konsep atau 10 konsep tadi yang sudah Bapak jelaskan, ya. Yang pertama adalah konsep lokasi, ya. Konsep lokasi. Lokasi itu
kita bagi ke dalam dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif, seperti itu ya. Kemudian konsep jarak, yang selanjutnya yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah suatu tempat ke tempat lain yang dapat mempengaruhi nilai, ya, yang dapat mempengaruhi nilai, kata kuncinya. Contohnya, tanah yang letaknya jauh dari jalan raya, harganya akan lebih murah. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh konsep yang namanya konsep jarak, tentunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep pola. Konsep pola apa? Konsep pola adalah konsep berkaitan dengan fenomena geografi di permukaan bumi, ya. Contohnya ya, Bapak kasih contoh. Apa sih Pak sebenarnya konsep pola tersebut? Contohnya, konsep pola adalah Bapak contohkan di pemukiman. Pemukiman antara pemukiman kota dan pemukiman desa pasti berbeda polanya, ya. Pemukiman atau tempat pemukiman di kota pasti polanya itu adalah apa? Berkelompok atau menggumpal atau padat, ya. Beda dengan pola pemukiman yang ada di pedesaan, contohnya di pegunungan. Pasti itu akan memencar, ya. Maksudnya memencar seperti apa? Di bawah pasti ada pemukiman penduduk, tapi ketika jalan ke atas pasti kosong. Tapi di atas ada lagi pemukiman. Itu kan menyebar. Itu yang disebut dengan konsep pola. Selanjutnya konsep morfologi adalah berkaitan dengan bentuk bumi. Morfologi itu, morfologi seperti itu. Contohnya dataran tinggi Bogor, dataran tinggi Pangalengan, dataran tinggi Ciwidey, ya. Itu adalah morfologi, ya. Jadi morfologi itu seperti kita bisa melihat secara abstraknya, ya, secara konkretnya seperti apa sih sebenarnya wilayah tersebut, seperti apa gambarannya, itu adalah morfologi, ya. Kalian juga kan bisa membedakan antara morfologi dataran tinggi dan dataran rendah, ya. Kalau dataran tinggi pasti miring, kalau dataran rendah pasti curam, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep morfologi. Selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah penyebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Ya, contohnya apa sih? Aglomerasi adalah penyebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya apa? Misalnya seperti ini ya, aglomerasi itu mengelompokkan beberapa jenis flora dan fauna. Ya, tentunya kan flora dan fauna itu kan berbeda antara bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Itu diaglomerasikan. Ya, misalnya diaglomerasikan itu bagian barat diaglomerasikan dengan bagian tengah, tengah dengan barat, ya. Atau biasa kenal kita istilahnya pengaglomerasian itu dengan istilah cagar alam dan swaga marga satwa, ya. Cagar alam apa? Tumbuhan yang dilindungi. Kalau swaga marga satwa, hewan yang dilindungi, ya. Seperti itu. Kebun binatang, hewan yang dilindungi. Itu adalah pengaglomerasian. Selanjutnya adalah konsep keterjangkauan. Nah, untuk konsep keterjangkauan adalah berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Contohnya misalnya, jarak tempuh antara Bandung Surabaya pasti akan beda dengan jarak tempuh antara Bandung Jakarta. Berbedanya dalam hal apa? Waktu. Jarak tempuh antara Bandung dan Surabaya pasti akan lebih lama dibandingkan dengan jarak tempuh Bandung dengan Jakarta. Karena apa? Karena keterjangkauan. Ya, keterjangkauannya beda. Itu yang disebut dengan konsep keterjangkauan. Selanjutnya adalah konsep nilai guna. Kalau nilai guna ini adalah fenomena geografi di permukaan bumi. Contohnya adalah laut lebih sedikit nyaman, ya. Nilai guna ya, lebih nyaman, lebih warnanya biru. Itu nilai gunanya dijadikan apa? Dijadikan tempat wisata atau curug. Curug ya, air terjun, ada air terjunnya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi pariwisata. Karena apa? Karena ada konsep nilai gunanya, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep interaksi. Konsep interaksi adalah hubungan timbal balik antar dua wilayah atau lebih. Contohnya, interaksi antara desa dan kota. Di desa tentunya banyak orang-orang yang berpotensi, sehingga mengakibatkan di desa hijrah ke kota. Di kota membutuhkan SDM, sumber daya manusia, ya. Kemudian desa pun membutuhkan yang namanya ahli teknologi. Itu adalah hubungan timbal balik. Tidak mungkin misalnya kalau di desa
luas tanah yang beberapa hektar atau bahkan puluhan hektar digarap secara tradisional, ya, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, butuh konsep perkotaan yang menggunakan teknologi canggih. Nah, itu maksudnya adalah konsep interaksi, ya. Selanjutnya adalah konsep diferensiasi area. Diferensiasi area ini adalah perbedaan corak antara wilayah di permukaan bumi. Contohnya jenis tanaman yang dibudidayakan di suatu tempat atau istilahnya adalah endemik, ya. Selanjutnya adalah konsep keterkaitan ruang. Adalah hubungan antara fenomena fisik dan fenomena sosial, ya, atau fisik dan fisik atau sosial dan sosial. Contohnya, kota membutuhkan nasi dan desa membutuhkan barang-barang produksi dari kota. Ya, seperti itu. Itu adalah konsep keterkaitan ruang, ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur geografi. Struktur geografi tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah fakta geografi. Yang kedua adalah distribusi ruang. Yang ketiga adalah skala peta. Yang keempat adalah asosiasi area. Yang kelima adalah wilayah formal. Yang keenam adalah interaksi keruangan. Yang terakhir adalah wilayah fungsional. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampaikan atau kita akhirkan di penjelasan tentang konsep dasar geografi. Untuk selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang objek studi geografi, ya. Jadi untuk pertemuan video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas sampai dengan konsep dasar geografi, ya. Seperti itu anak-anak. Ya, mudah-mudahan penjelasan Bapak ini bisa menjadi pengetahuan umum bagi kalian agar kalian bisa mengetahui apa sih sebenarnya pembelajaran geografi tersebut selain kalian membaca tentunya. Pertama bisa di buku paket, yang kedua bisa dari modul digital yang kita akan bagikan, dan yang ketiga tentunya adalah referensi-referensi yang tidak mengikat seperti internet dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, untuk sekarang kita akhiri ya anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.